pas safety reksa yang tangan kiri lepas gitu. Oh enggak langsung Aduh, udah jadi situ, berasa iya itu. tadi mau pingsan ya. Kita yang kejatuhan motor gitu, motor yang nolongin tuh yang lain. Bapak baru dari situ ya? Mhm. Untung bisa keluar selamat. Kenapa? Akhirnya aku backflip, aku hampir ke ban motor gitu, jadi kayak Ini wah, motornya Halo semuanya, balik lagi pada episode K-Talk yang sekarang hostnya saya, Marlon Reso, akan menemani Anda untuk 50 menit ke depan, kurang lebih. Kalau kurang berarti banyak yang di-cut. Kalau kelebihan, sorry. Kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler, yaitu tentang motorcycle. Kita ada Mbak Poppy. Kita ada Mas Tony. Dan ada Mas Rio ya. Perkenalkan dulu dong sebelumnya, mungkin pada yang belum tahu gitu kan, Mas Tondi dan Ya. Mas Rio nih dari Oke. apa sih? Dari SOG dan MBI. MBI. SOG itu apa tuh Mas? Scooter Owners Group. Jadi itu khusus untuk Pemilik skuter. Oke, komunitas tentang Komunitas, skuter ya. tentang Kalau skuter. dari Mas Rio, MBI itu motor besar Indonesia. Jadi ini khusus motor besar di atas 500 cc ke atas dengan brandnya macam-macam boleh. oh yang penting 500 cc ke atas. Ya. Oke, kalau Mbak Poppy sendiri kerjanya apa sih Mbak? saya mengasuh anak, mengasuh suami. Anda kenapa di sini ya? Nggak, di sisi lain juga kan memang gue tuh hobi motoran banget. Off-road iya, off-road maksudnya main trail juga iya. Terus kalau dibilang main motor suka banget dari dulu karena emang nyokap motoran juga gitu kan. Jadi it's in my blood gitu loh. Blood. Itu kenapa gue ada di sini. Jadi Begitu kayak ya, Pak. motorcycle enthusiast ya. Iya, oh, betul. Oke, nah kita bakal membicarakan tentang motor pada kali ini. Kan saya juga anaknya motor banget kan. Kayak Iya. Sun Mori ya, Oh ya, sama Sun Mostly. mostly. Sunday morning sleeping. Itu biasa kalau saya ingat bangun kan. Oke. Buat kakak-kakak yang sangat muda sekalian nih. Sebelumnya Sun Mori itu dibikin kenapa ya? Kenapa harus Sunday Minggu? Kenapa nggak Sabtu atau Jumat? Kenapa Sebenarnya kita juga Sabtu juga Oh, ada. ada juga. Cuma kan Namanya kita kan dari Satmori dong. Satmori. Satmori ada? Iya ada. Cuma karena kita kan dari hari Senin sampai Jumat sudah beraktivitas kerja. Oke. Jadi kan Sabtu atau Istirahat Minggu. waktunya, biasa. Cuman Minggu biasanya Sabtu kita pakai buat acara keluarga, Iya. Minggunya khusus buat naik motor. Oh, Jadi gitu. Tapi gue kalau kesiangan gitu ya Mas ya, motoran. jadi kita bikinnya sun molor. molor. Iya. Benar. So telat ya. Iya bener, jadinya kan kayak oke molor gitu, jadi sun molor aja. Saya pernah gitu diajak teman saya sekali, lo ikut San Mori Iya. yuk besok gitu kan. Oh, kemana jauh nggak? Enggak, palingan nyari sarapan bubur. Di Iya. puncak bubur. Iya, itu sudah. Saya nggak pernah lanjut lagi, jadi kayak cukup saya sendirian aja. Ngomongin soal motor, kemarin tuh baru ada acara Vespa World Day di Bali. Iya, betul. Itu diselenggarakan berapa hari? 2 hari ya? 3 hari? 3 hari. 3 hari. Tiga hari. 3 hari ya. Kalian semua datang dong pastinya. Naik Pasti. motor, naik motor apa naik pesawat? Saya bukan touring ya, Kalau saya nyampainya aja, Nyampe. saya towing motornya. oh, motor di towing, Iya. tapi kesana naik pesawat. Iya. Tapi menikmati Bali dengan motor. Pasti, udah pasti dong. Itu acaranya kita nih. Berarti Mbak Wiwi bawa Vespa juga dari sana? Aku bawa 2 motor, bawa buat yang Sehari-hari. jauh-jauh lah ya. Sama buat Vespa, buat acara bawa 2. Acaranya. Kalau Mas Tondi? Kita riding, cuman pulangnya aja ngegendong. Oh, oke. Jadi OTW-nya kita riding barengan Riding. dengan komunitas. Betul, sama cabang-cabang kita ngelewatin cabang-cabang yang ada di member kita. Oh, Sekalian. jadi Itu start dari sekalian. Jakarta. Iya, Jakarta. Berapa hari tuh, Mas? Sekitar 2 hari lah, 2 hari 3 Karena hari. berhenti-berhenti ya? Berhenti-berhenti, banyak mampir. Oh. Berapa orang tuh Mas riding ke Balinya? Lebih enak sih kalau riding ya nggak lebih dari 15 lah. Jadi nggak pecah ini aja, dipecah jarak aja. Jadi kloter pertama mungkin berangkat, keduanya berangkat beda-beda setengah jam. Nanti Motor- ketemunya nggak motor di gitu center ya? point tertentu udah kita calling gitu. Oh, alah. Kalau Iya. Mas Rio? Kebetulan saya sendiri sih nggak berangkat, tapi teman-teman ada yang berangkat banyak. Oh, Mas Rio kemarin nggak ikut Nggak ke ikut, Vespa nih? ah. Tapi teman-teman ikut. Dari Ya. komunitas juga ada yang ikut. Ikut. Gimana sih kalau oke dari yang ikut dulu Mas Iya. ya. Jadi Mas Rio bengang-bengong dulu kalau Oke. ngomong. Nah, kalau dari Mas Tondi sendiri, Iya. waktu di sana apa yang dicari sih Mas waktu ke Vespa World Day ini? Yang pasti silaturahmi lah.
Jadi kebetulan Nesoge ini kan ada beberapa cabang, 44 cabang sekarang. Oke, 44 cabang. 44 cabang. Jadi ketika ketemu kan kita senang lah dari berbagai macam bahasa ya, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi ngumpul gitu di sana. Ini kan SOG itu Scooter Owners Owners Group. Iya. Buat supaya nggak pada bingung, skuternya ini tuh apa, Mas? Oh, skuternya kita lebih ke klasik. Oke. Klasik skuter. Berarti yang jadul-jadul tuh yang kayak Lambretta, Vespa. Oh, oke. Kalau Mas Todi motornya waktu riding naik apa? Kita naik VBB. Jadi VBB itu tahun Mas dulu dong. 62-an lah. Oh iya, Baru punya. Mbak Bobi juga Baru punya punya. seri sama. Punya juga. Baru punya. Seri sama. Udah masuk ke SOG sekarang. Belum ya. Nanti dimasukin ke Mbak. Ya. Kalau Mbak Popi sendiri kan tadi bawa 2 motor. Yang dibawa itu, yang baru. Iya, baru beli itu VBB sama yang sebelumnya karena saya kan jalan sama jadi saya bawa 700 cc. Udah join ke motor. Kita bisa tos-tosan. Mbak Popi kok nggak join komunitas apa? Aku komunitas motor baik. Oh, iya. Iya. Ada motor jahat sih, Motor bukan gue ya. jahat. Komunitas Bukan, motor ya. jahat ya. Kalau Mbak Popi waktu ke Bali itu berberapa? Beberapa orang. Berberapa orang? Sebenarnya itu cuma berapa orang ya, kayak sekitar 10 orang gitu karena kita juga mewakili ada brand helm di sana. Jalan bareng tapi pas waktu ke venue-nya kita rame-rame naik Vespa, yang lain pada Matic, gua sendiri. Dua klasikan. mantap. Aduh. Kalau Mbak Popi itu suka main motor ini udah lama atau kayak awalnya ngikut-ngikut? Apa emang dari lu kayak gue pengen deh ntar sampai gede naik motor? Sebenarnya karena dari kecil tuh suka diboncengin sama mama naik motor motor kantor ya, pegawai negeri dulu, Dua plat tak ya. merah ya. Aku kan sekolah deket tuh ya sebelah kantor mama. Terus ngerasain naik motor tuh enak banget, kena angin, udah gitu kayak bisa ngeliat orang kanan kiri kayak gitu. Karena sering dibawa jalan sama mama, pernah dari Tangerang ke Sukabumi mudik pakai motor juga. Wah, serius. Terus mama misalkan kalau touring ya, iya pokoknya kalau jalan jauh gitu kita mampir-mampir kemana, misalkan ke Bogor ke museum, terus ke taman, ke kebun raya, kemana-kemana kayak gitu. Nah, karena nyokap kecilnya pas gua kecil gua sering diajak gitu sama nyokap, diajak kebut juga pernah gitu ya, hujan-hujanan pernah. Terus jadi nemu kesenangan naik motor tuh udah dapet banget sampai akhirnya gue beli motor second sendiri pas waktu mau kuliah. Terus dari situ syuting-syuting pakai motor second sampai lama-lama bisa kebeli motor beneran. Maksudnya motor baru beneran yang gue pengen. Alhamdulillah kebeli mobil juga ya gitulah. Tapi tetap motor roda 2 itu nggak akan pernah gue tinggalin karena itu kebebasannya gue, itu kebahagiaannya gue. Jadi dari dulu emang udah sering jadi kebangun jadi habit gitu kali ya. Iya, Terus betul. kebiasaan ya ternyata sayang jadi Banget. passion gitu ya. Sorry Mas Rio nih, kalau tadi kan kita ngomongin Vespa World Day nih Mas. Kan kalau Mas Rio sendiri berkecimpung di dunia motor-motor besar di atas 500 cc sendiri kan. Ada juga nggak event-event besarnya tuh? Untuk DMB sendiri Untuk ya. ada. Oh ada, kalau nggak bukan yang dari Mas Rio deh, dari acara-acara mana gitu? Banyak juga? Oh banyak. Kita sering hadir di acara-acara undangan. Kayak sebentar lagi ini kita hadir di acara Sumatera Bike Week ya. Sumatera Bike Bike Week. Week. Kita juga start dari Jakarta Riding tuh? iya. Oh, oke. Tapi untuk MBI sendiri sih event besarnya sebenarnya kita kan masih baru ya. Iya. Kita baru terbentuk ini baru 2018. Oke. 2018 sampai sekarang itu Berapa tahun lah sudah hampir 13 chapter. Untuk anggota sendiri sih sudah hampir ribuan juga ya. Jadi waktu ada event-event besar itu contohnya kayak kemarin kita dikasih suatu kehormatan, kita ngawal api obor Asian Games. Oh, Wih, keren banget. Jadi kan September 2018 kan, Nah, kita diminta secara ofisial resmi dari pemerintah MBI untuk mengawal api obor itu masuk Jakarta. nggak boleh mati tuh Pak. Iya, kita ngawal. Bahaya tuh harusnya. Permintaannya, Keren tuh, keren. oke, MBI kita dipanggil, bisa nggak ngawal obor itu masuk Jakarta keliling city riding sini. Cuma harus 500 motor. Oh, kita siap. 500 motor. Untuk Jakarta Depok saya sendiri udah lebih 500 kita. Jadi kita kawal tuh untuk 2 hari. Hari pertama api obor masuk Jakarta, kita bawa keliling Jakarta, kembalikan ke gedung Balai Kota, diterima Pak Gubernur. Besoknya dari sana kita bawa masuk ke Senayan.
Jadi 2 hari tuh Pak ya? 2 hari. Ngawal obor dong 2 Obor. hari ya? Kalah presiden. Terus kemudian kita diminta lagi ngawal obor Asian Para Games. Oh, oke, oke. Karena kemarin kita sukses, dianggap sukses, Asian Para Games kita diminta lagi. 500 motor lagi? Sama lagi. Bestnya ya. Dibayar nggak? Enggak. Ini kan kita sukarela. Tanya siapa Iya, tahu iya, yang kayak, bener-bener. "Oh, gue minta duit." Iya. Kan 500 motor satu motor ya gitu. Kita sukarela, kita juga seneng lah. Seneng ya, Kita ya, juga ya. bangga bisa bawa. Meramaikan. Karena ini Nama. passion emang Pak, ya. Betul. Bayanginnya begitu masuk Jakarta, itu kan kayak kemarin tuh masyarakat tuh kan di sepanjang jalan tuh bawa bendera. Benar. Kita tuh lewat di situ Oh. dari keliling Jakarta sepanjang jalan. Kita nggak boleh kenceng lagi kan bawa nungguin. Wah, saya gede nggak boleh. Yang panas semua. Iya. Panas Pak ya. Yang mogok juga banyak. Oh, gitu. Ya karena kita naik motor besar dengan harus kecepatan cuman hanya 20 20 30 karena ngimbangin si pelarinya itu kan. Tapi itu kan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang Wah, kan, itu Pak, suatu ya. kebanggaan banget buat Kebanggaan. kita. Apalagi dari official pemerintah Betul. ada yang minta gitu kan. Cuma satu-satunya klub motor loh. Satu-satunya klub motor yang Motor bawa. besar Indonesia doang. Nggak apa-apa Pak, next time ya. Skuter ngalahin Pak. Kalahin Pak, jangan mau kalah. Oke, ini kita lanjut ke personal kali ya, ke Iya. Mbak Popi nih. Mbak Popi ini ada pertanyaan yang menarik. Mbak Popi kan seorang perempuan, di mana motor itu identik dengan laki. Pakai Iya. banget gue ini motornya laki gitu kan. Kalau Mbak Popi ini takut nggak sih Mbak kadang-kadang kalau riding lihat laki-laki banyak gitu? Eh, Apa Mbak Popi juga, gue lebih laki. enggak gitu, gue seneng gitu kan karena banyak cowok gitu. Oke, enggak. iya benar. Nggak, karena memang suami gue juga kan motoran juga kan, jadi memang dijagain. Dia takut istrinya nggak pulang atau diambil orang gitu. Oh betul ya. Gitu. Justru kalau dibilang kenapa sih cewek kok hobinya motoran? Apalagi kan aku juga terabasan juga, off-road juga gitu kan. Lo nggak takut ketiban motor, lo Itu, nggak iya, takut iya, cedera. Ya sebenarnya kalau protektornya aman gitu, itu semua ya bismillah aja kan. Maksudnya ya semoga lancar-lancar aja. Tapi kalau dibilang kenapa sih cewek harus motoran? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak bisa gitu kan? Toh sekarang juga yang di dapur bukan cuma perempuan aja, laki-laki juga masak juga kan. Gitu. Jadi laki-laki juga ngasuh anak. Kalau aku touring, kadang-kadang suami aku jaga anak. Oh gitu, kebalik ya jadi. Ya nggak apa-apa kan? Nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa. Itu udah 2022 kan ya. Nggak apa-apa. Jadi saling lah. Tapi kita biasa di Bakers ya kalau sama Lady Bakers tuh kita sangat respect, sangat kita Iya jagain. dong. Karena jarang nggak banyak kan. Jadi Lady Bakers tuh kan nggak banyak. Jadi sekalinya ada ya kita harus Jaga. kasih Kawal jagain. terus. Kawal terus. Iya dong. Dikawal Pak ya, bukan dipepet. Kita kawal. Oke, tadi kan tapi bagus sih kalau menurutku Mbak Popi ini kayak breaking stereotype sekali ya, dimana kayak wanita juga bisa gitu loh. Toh juga motor waktu beli kan nggak ada yang kayak khusus laki-laki gitu kan, enggak kan. Jadi menurut saya bagus Mbak Popi itu berani, harus terus riding ya Mbak ya. Terima Tapi kasih. lakinya nggak marah Mbak, kadang-kadang kalau pergi-pergi gitu lama. Gitu. Kebetulan lakinya ada di situ. Kata dia tuh yang penting cuan, kurang ajar. Hei kamu. Setuju sama suaminya, yang penting cuan. Dia bilang begini. Tapi kalau ridingnya berduaan nih Mbak, kan sambil pacaran tuh berarti. Anaknya gimana? Anak aku biasa titip mama aku. Maaf ya mamanya direpotin terus. Tapi memang ada mbaknya juga gitu loh. Jadi itu paling aman lah pokoknya dititipin. Tapi kebanyakan kita tuh off-road ya, off-road bareng gitu kan. Kalau off-road kadang suka main tinggal-tinggalan suami saya. Kita yang kejatuhan motor gitu, motor yang nolongin tuh yang lain, bukan suami saya. Suaminya di depan nih. Ya, ini curhat ya. Kalian Suprin aku ngomongin kamu. Tapi awalnya Mbak Popi nih waktu ngasih tahu keluarga kayak, "Mah, Pah, aku main motor gitu kan." Kayak mungkin oh ya udah motor Vespa dan segala macam. Tapi ketika dengar 700 cc dibeli itu apa responnya? Kalau yang kemarin aku punya 700 cc sih itu sebenarnya karena udah nikah juga kan, udah nikah udah lepas dari orang tua. Kalau dulu pas awal-awal sebelumnya, karena memang kita tuh yang pertama nggak punya mobil, itu kendaraan yang bisa gue pakai tuh, yang bisa gue beli sendiri itu adalah motor. Dan waktu itu udah mulai syuting-syuting lah, Tangerang ke Jakarta jauh kan kalau naik bus gini-gini, gue pakai motor. Gue sebegitu bolangnya gitu kan, sampai-sampai kayaknya keluarga juga nggak mikir gimana, paling juga hati-hati ya teh ya pasti ya gue izin pamit, didoain udah pasti ya, karena memang itu salah satunya alat transportasi yang gue punya untuk bisa nyampe ke tempat-tempat kerjaan gue gitu. Jadi kayak mereka ya Biasa. udah aman, Berarti bismillah. termasuk suportif dong ya?
Iya, Nggak pasti. dilarang kayak kamu ngapain sih cewek nggak usah main motor, nggak pernah. Paling kalau emang ugal-ugalan kan gue nggak ugal-ugalan, gue nggak tawuran, nggak ugal-ugalan, nggak vandalisme, nggak ngapa-ngapain. Gue mah bener-bener aja gitu loh. Tadi poni belah katanya kata suami. Oh, iya. Ya dia ngontrol Gini ya, ya, gini ya. poni belah tengah gitu kan. Kasih lo, Jom. Nah, kalau tentang stigma nih kita ngomongin nih dari kalian semua. Kan sering banget kalau komunitas motor itu dibilangnya, ini mah sebuah geng motor gitu kan. Nah, apa sih yang membedakan sebuah komunitas dan yang dinamakan geng motor? Terserah mau siapa duluan yang jawab. Oke, kalau geng motor mungkin dia nggak punya struktur organisasi ya, rata-rata. Jadi setiap mungkin ada klub atau grup seperti SOG itu ada organisasinya, ada strukturnya yang diikat dengan ADART. Nah, itu aturan mainnya di situ. Jadi walaupun mengatur semua keanggotaan dan melihat boleh atau tidaknya itu ada di ADART. Dan untuk geng sendiri kalau nggak salah dari Kapolda kita juga udah mengarahkan ke positif sih, dibuat di Ancol kalau nggak salah ya. Ada beberapa bulan kemarin untuk dibuat lab untuk track di sana. Iya. Jadi Gitu. disahkan aja Iya. deh buat Bener ya. lihat ya. Nah, Bener-bener itu Yang tuh. drag race itu ya. Iya. iya, gitu. Itu Kalau dari Mas Rio sendiri gimana, Mas? Mungkin Perbedaan. sama, cuma ditinggal tambahin lagi bahwa seperti kayak kita bedanya geng-geng motor sama klub-klub motor yang resmi ini kan kita terdaftar. Kita terdaftar di IMI sendiri, kita terdaftar di Kemenhumkam juga ada, strukturnya kita juga jelas, jadi semua ada. Jadi prosesnya juga seperti tadi Om bilang tadi ya harus ada apa namanya jenjangnya juga. Jadi nggak bisa sembarangan masuk. Yang penting ada peraturannya, Iya, ada peraturan aturan ya, jelas. dan organisasinya itu Betul. tadi ya, yang membedakan dengan geng motor liar itu. mungkin saran sedikit, mungkin kalau masih ada yang di luar sana bisa bergabung yang ada strukturnya gitu Iya. loh. Jadi lebih ada kegiatan positifnya ada gitu. Itu aja sih. Tapi kalau kita tarik sedikit nih di awal-awal, kenapa kalian memilih untuk pengen join organisasi atau pengen bikin organisasi itu kenapa? Saya dulu. Ya, mungkin kalau saya sih karena cocoknya saya memang pertama kali itu suka di skuter ya, di Vespa. Jadi menurut saya karena dulu di rumah itu mungkin sedikit teman-teman, jadi saya berpikir kalau lebih kita bisa bergabung berarti lebih banyak silaturahminya kan gitu. Jadi ketika saya melihat dari pandangan dari overview-nya si SOG ini, saya masuk di tahun 2002 kalau nggak salah. 2002, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Gokil. Gitu. 2002 saya lihat SOG sudah punya struktur yang bagus dan sudah mempunyai beberapa anggota dengan mempunyai habit atau gaya atau style yang saya suka gitu loh. Dan mereka rapi dan kita juga nggak boleh pakai sendal gitu loh. Mungkin kalau udah formal juga nggak boleh juga pakai celana pendek gitu loh. Jadi lebih rapih lah gitu. Jadi saya pilih waktu itu kita bergabung di komunitas itu atau grup itu. Minuman apa nih Karting Deng? Cheers sekali ya guys. Sabar Pak. Tunggu dulu. Gue udah gak sabar nih Pak. Sabar. Sabar, Pak. Ya, kita Oke, cheers dulu ya. untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Wow, original enak. Nggak usah ya. Aus. Tahu saya Pak. Jadi, nah kalau soal karting deng nih, kalian riding bawa karting deng nggak? Gue sih kalau off-road kayaknya butuh sih. Butuh kan? Butuh banget, apalagi kalau menghadapi tanjakan turunan atau berbatuan itu kan butuh yang kayak nge-boost stamina gitu. Nah, jadi kayak sebelum naik, minum dulu gitu ya. Iya Biasa dong. bawa berapa kerat, Pak? Nggak kerat-kerat juga. Kerat ya. Karena memang botolnya kecil kan jadi enak kalau di kantong ya. Gampang kan? Ya. Gampang. Terus Mas Tony. Selalu dulu kalau lagi. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya, di komunitas kalian ada ceweknya, tadi kan udah dijawab kan, ada namanya lady biker ya, ada perempuan, ada seperti Mbak Popi sendiri. Nah, kalau cerita-cerita tentang experience kalian nih, ada nggak yang pernah cinlok karena dari perkumpulan motorcycle ini? Kalau gue jujur sih pernah ya. Jadi pas waktu itu kita di Ciwidey itu. Ini Udah. sampai diingat Udah. gitu ya. Di Ciwidey Udah. ada kayak kebun-kebun teh gitu Iya. ya. Kawah gitu kan. Aduh, udah dingin. Udah gitu. Udah gitu cakung lagi kan. Cakung lagi. Wah, ada member cewek nih gitu. Pas dideketin saya juga nggak tahu waktu itu kan. Pas saya lihat, tanya backgroundnya, waduh ampun, salah pilih. Karena anak founder. Anak pendiri.
Ngeri kan? Salah Wah, pepet. daripada saya digantung nanti kan. Apa di sana ya? Nggak apa-apa kawas ya. Akhirnya saya mundur ya. Cuman ada sempat mendekati, sempat apa? Kita masih komunikasi mungkin di medsos saja gitu. Tapi nggak jadi deketin deh. Iya. Ngeri. Langsung balik kanan. Apa-apa Pak, siapa tahu jadi dekat sama founder kan. Kalau Mas Rio gimana Mas? Kalau saya sih cerita itu sih nggak ada ya, karena kebanyakan juga kita banyak yang pilihan. Oh, Mas, Sudah bawa. takut istri nonton. Ya. Ya, Pasti Mas Mas Jo. Rio pernah kan ngomong ke cewek kayak cuma motorku yang gede. Gitu kan. Stamina aku juga. Gitu. Kita banyak kalau kita touring, reading itu banyak yang bawa pasangan. Jadi Oh, bawa bonceng Itu diperbolehkan tuh Pak. boleh, sangat boleh kok. Jadi Tapi kan nggak join komunitas ya pasangannya? enggak. Oh nggak harus. Oke, jadi tanpa ada keharusan keterikatan antara komunitas boleh. Kebetulan istri saya termasuk yang tidak suka naik motor. Oh berarti Ya, Pas tuh. Iya. Iya, pas tuh. ya nggak Berarti bisa Mas Rio pantau dong. Nggak bisa pantau itu. aduh. Pernah sekali saya jalan paling jauh itu Jakarta-Bandung. Itu aja udah sepanjang perjalanan badan saya kalau kita buka baju habis badan saya. Oh gitu. Cubit sana cubit sini terus. Ya, kayak Terlalu ngebut ya? gitu. Kalau belok dikit gede dah. Wah. Padahal kalau jadi boncengan naik, kebetulan motor saya motor besar, 1800 cc. Itu sebenarnya enak. Boncengannya juga nyaman, ikutin aja kemana dia beloknya. Oh, dia nahan. Iya kan kebiasa kan. Gitu ya. Jadi kalau dia nahan kita juga Jadi susah ya kontrol. baiknya sih jadi ke bawah juga susah, belok tikuknya susah. Jadi kok kencang dikit juga cot. Tapi lucu ya. Jadi kelar touring sama istri tuh banyak bekas cubit. Bahaya, abis Nggak itu udah ngantuk ya? nggak ikut lagi, nggak ngantuk. Oh, tapi nggak ngantuk. Tapi Nggak nggak ikut ngantuk. lagi abis itu. Abis itu nggak pernah Mas ikut Rio lagi. pun dia. Atau istrinya kayak tahu diri kayak deh. Nggak mau gue gitu. Kapok ya berarti. Dia pengen tahu aja seperti apa sih touring itu. Pengen ngerasain ya. Oh begini cara itu. Oh rasanya gini. Ah udah deh. Yang penting saya udah tahu. Oke, ini pertanyaan untuk Mbak Popi nih. Kan udah soal perempuan. Kalau Mbak Popi pernah nggak dibonceng-bonceng suami? Dibonceng suami sih udah pasti pernah. Pernah. Kalau tadi kan lo Bonceng nanya, suami lain gitu. oh enggak. Oh, enggak, suami orang. Pernah paling kayak teman-teman aja. Tapi Kalau sebelum punya suami deh. Nah, sebelum punya suami itu enggak sih. tadi pernah deketin karena kayak kita sama-sama anak motor. Biasa aja sih. Mungkin gue tuh orangnya cuek banget. Maksudnya kayak Iya, Mbak Popi kalian nggak tahu. mungkin dia mepet cuma gue nggak ngerasa dipepet gitu kali ya. Mungkin ya. Ini jual mahal benar. Heeh. bocah. Ya kan. Mungkin ya, cuma saat itu tuh kayaknya enggak terus keburu dipepet sama suami aku. Mungkin kayak udah kita harus nikah karena kamu banyak bergabung sama cowok-cowok gitu. Dinikahin lah sama dia. Gitu tuh. Terus udah nggak ada yang deketin, biasa aja karena udah nikah. Jadi alasan nikahnya cetek ya. Pengen mau diikutin sama cowok. Iya tuh Baru dia. abis itu baru cinta gitu kan. Iya. Pertama tapi itulah ya. Dia tahu barang bagus kayaknya udah langsung dikunci ya kan. Bagus dikit. Hebat nih Mas ya, DP dulu deh. Itu no comment. Mas ya DP. Iya dong. Gedung, bener catering Iya, gitu. bener kan. Balik ke motor yuk. Yuk. Mbak Pop, kalau soal motor Mbak Popi tadi Mbak Popi cerita kan. Motor pertama masih ingat nggak? Ingat, Apa tuh? warna merah. Itu yang gue beli, Pakai uang sendiri tuh. iya itu gue beli second. Second. Ini Iya. waktu mau kuliah nih. Gue kuliah udah mulai ngeband kan gue tuh terlahir di keluarga yang biasa aja kan. Mau kuliah juga mesti pakai duit sendiri. Pokoknya apalah gitu. Terus mau punya sesuatu juga kita harus nabung gitu diajarin nyokap gue. Terus ada momen udah mulai kayak ngeband punya duit dikit gitu kan. Terus pas ada tawaran iklan, wah udah mulai dapet duit, udah mulai kuliah bayar sendiri terus sampai akhirnya beli motor second. Itulah aku merasa wah gue bisa kemana-mana pakai motor. Lagi pula kan kayak tahun 2003, 2004, 2005 itu tuh kayak jalan gak semerawat sekarang. Tangerang Jakarta tuh kayak Masih kosong-kosong aja ya. cetek banget, bukannya sombong ya. Ojek online kalah sama gue. Iya. Begitu, pokoknya zaman dulu tuh kayak bahagia banget naik motor gitu loh. Oke, kalau dari itu tuh dari awal beli motor Mio merah hybrid itu Hybrid. sampai sekarang kira-kira berapa total investasi kepada motor? Belinya, servisnya, ganti-ganti partnya, helm, segala macem dah. Kalau zaman dahulu sih gue standar banget kan ya, standar maksudnya perawatan motor udah gitu, udah terus udah mulai syuting-syuting kerja, alhamdulillah bisa beli mobil. Bisa.
belum bisa kebeli motor dulu nih yang bagus nih. Akhirnya semuanya jalan pakai mobil gitu kan. Baru belakangan ini kemarin-kemarin aku akhirnya bisa mengeluarkan uang untuk memiliki motor yang cc-nya besar. Itu ya lumayan lah. Harus ngobrol, harus kasih tahu. Tipis aja, tipis. Kurang lebih lah. Kurang lebih ngeluarin buat motor aja. Motor aja. Motor aja ya. Mobilnya nggak usah dihitung. Ya 300-an. Alhamdulillah sih bisa. Maksudnya alhamdulillah sih. Iya sih. Tapi tetap aja yang penting kan setelah kebutuhannya terpenuhkan baru boleh belanja kan. Iya dong. Ntar aku dicerai sama suami kalau lu nggak mikirin rumah tangga, lu mikirin motor gitu kan nggak mungkin. Uang kita kemana tuh? Gitu ya. Motor. Bisa ya. Oke, kalau sama pas motor baik itu gimana? Apaan gimana? Pertanyaan nggak jelas, next. Gimana Mbak? Ang motor baik? Masih baik? Baik-baik aja. Nice. Berapa orang biasanya tadi touring? Tadi kalau kata Mas Tondi itu maksimal 15 lah, udah enak. Paling Benar. banyak tapi pernah di atas 15 ya Mas? Jatuhnya kontrolnya susah kali Iya ya. nggak kondusif ya Mas ya, benar. Mbak Popi juga di bawah 15 biasanya? Iya waktu itu kayak maksimal segituan itu sama road captain sama yang Mas belakang-belakang Rio kan swiper 500 gitu. ya? Kalau kita touring yang seperti itu idealnya sih 12 12. Oh 12 Tapi kalau kita lebih, kita bisa dibagi beberapa, motor gitu. iya, grup ya, jadi. kita bagi grup. Jadi nggak terlalu panjang. Benar. Oke, kalau Kalau dalam 1 tahun bisa disebut berapa kali touring nih? Kita Mas. kemarin pandemi aja, 2 tahun pandemi. 2 tahun pandemi. Kita udah 6 kali touring. 6 kali touring. Justru Habis itu momen kita di dia pas kantor pandemi ya, nggak benar ya. kerja, Benar-benar. kerja di rumah. Iya. Ngapain? Touring aja. Jadi kira-kira setahun 3 kali adalah ya? Bisa lebih, iya. Oh, bisa lebih. Kalau Mbak Popi gimana Mbak? Gua sih banyak off-road ya, jadi kayak karena pandemi juga, justru kan kita larinya ke hutan gitu kan, off-road jadi lebih sering, jadi kadang-kadang 2 minggu sekali. Wah keker nih badan, asli bener 2 minggu sekali aku ini, Doyan tuh ya. hobi. Kalau Mas Tondi sendiri touring tuh bisa berapa? Sebulan sekali lah ada. Karena Minimal tuh iya, karena setiap chapter atau cabang itu biasanya ada anniversary kan, dan itu oke. berbeda-beda. Oh iya. ada Kalau di 44 Juni, gitu dia. ya misalnya ada di Cianjur atau ada di Bandung atau di Palembang, ya kita riding sana Di sana gitu. ya. Buat ngerayain sih. Ngerayain si cabang itu. Oke, kalau Mas Tondi dan Mas Rio nih, tadi kan Mbak Popi udah bisik-bisik tuh soal investasi motor. Kepo dong sama kalian nih dari Mas Tondi nih Mas. Oke, kebetulan kalau saya sih kalau di Vespa saya punya dari tahun 97. 97. Ya, dari banyaknya Vespa tinggal satunya lagi ya ini aja gitu. Jadi yang mungkin mahalnya ketika barang ada, duit juga ada. Tapi kalau duit ada, kalau di motor klasik kan susah ya. Iya. Nyari aksesoris yang paling susah dan mahal gitu loh. Jadi kadang-kadang ya cocok-cocokan dan jodoh-jodohan gitu loh. Paling mahal sebenarnya di aksesorisnya. Bukan di motornya ya? Enggak, ya, karena diproduksi lagi nggak akan mungkin aksesoris itu diproduksi lagi sesuai dengan originalnya. Jadi cukup mahal sih memang kalau yang original ya. Ratusan juga Mas kena. Bisa Oh, total untuk ya, sekarang ya. ditotalin ya. Apalagi ya mungkin Vespa lagi Lagi naik. Ya. skuter lagi ini naik, ya harganya juga. Bahkan terakhir aja ada yang jual 1,5 M, ada yang 2 M gitu. Ya, Di kalau acara dilihat ya. kemarin tuh Iya. ada tuh yang di depan itu ya, di Vespa, mau dijual gitu tuh, ada tuh di acara kayak gitu. 1 Ada, dia M. jual di acara. Itu ya emang demi motor ya. Ini motor. Kalau Mas Rio Mas, nah ini nih, moge-moge masa iya 20 jutaan kagak dong. Sebenarnya ceritanya sama Mbak Popi kemarin. Tadi maksudnya. Bapak kemarin. Kemarin emang ketemu gitu nih. Saya tuh dari dulu emang sudah cita-cita kepengen punya motor dari zaman SMA, sekolah, kuliah, ngelihat temen pakai yang motor RX zaman dulu tuh udah luar biasa banget ya. Cuman apa daya kita nggak punya gitu loh. Sampai kerja dulu berapa tahun, punya anak, baru akhirnya sempat kebeli motor. Oke. Itu pun juga beli motor juga kita diam-diam. Benar sih. Kalau nggak boleh soalnya. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Nah, itu saya selalu ngomong tuh. Jadi ceritanya itu waktu itu saya pertama kali punya motor Vespa. Jadi Vespa ada yang dari Vietnam tuh masuk ke Indonesia. Pertama kali kan tahun 2008 tuh. Yang pertama kali promonya ada pameran di JCC dulu. Jadi saya lagi datang ke pameran sama keluarga. Pas lagi duduk-duduk di motor tuh. Mertua saya datang dari belakang, cuma nepok doang.
anakmu masih kecil-kecil ya. Waduh. Turun lagi. Turun lagi. Iya. Udah. Diem-diem aja. Sebulan, 2 bulan, salesnya iPhone terus kan. Akhirnya bulan ketiga saya ingat. Ya udah kita beli aja deh. Itu secara terpaksa juga kan Hah? belinya. Kepengen banget sebenarnya. Kepengen banget. Akhirnya ya udah supaya biar apa namanya? Menyenangkan hati lah. Menyenangkan hati sendiri kan. Beli diem-diem aja. Kirim ke sini dulu ya. Kirim ke sini dulu. Kirim kemana dulu, Pak? Taruh Ini nggak di trik nih, trik suami nih ya. Suami nih. titip di rumah temen Titip dulu, bener. Gitu. Nah, baru mau pulangnya ntaran 2 tahun lagi gitu ya. Kita pakai, akhirnya ketahuan ya udah minta maaf aja kan. Benar sih. Tuh, jangan diikutin ya yang lagi nonton ya triknya ya. Tidak baik. Oke, kita nanya ke Mbak Popi lagi. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik ya. Kan Mbak Popi sudah berkeluarga nih, memiliki suami, anak, masih ada kerjaan dan segala macam. Gimana time managementnya nih Mbak? Pembagian antara keluarga, kerja, sama hobi. Naik motoran nih. Pembagiannya itu berapa persen nih? 60-40 kah? Atau gimana nih? Sebenarnya sih pengennya lebih banyak ke keluarga. Oke. Pengennya pastinya lebih banyak ke anak juga. Cuma kan kadang-kadang kerjaan itu kita mau ngatur banget. Alhamdulillah nih misalkan, waduh lagi banyak nih kan. Maksudnya kita kan bukan kantoran gitu kan. Iya. Kalau aku bukan kantoran jadinya ini lagi seru nih. Ya udah hajar. Tapi kadang-kadang di sisi lain waktu ke anak kan kurang banget gitu kan. Jadi itu aku serahkan ke bapak suami kan karena memang dia tuh manajer juga, manajer kerjaan. Jadi ngaturnya misalkan kalau emang kita lagi jarang banget ketemu anak, pas ada kerjaan tertentu kita bawa anak. Oke. Misalkan mau kerja, anaknya titip di daycare dulu, pulangnya kita jemput lagi kayak gitu sampai ada, daripada gue tinggalin di rumah kan Tangerang Jakarta itu jauh Pak. Berangkat harus dari kemarin. Jadi lebih baik anak gue ikut, yang bapak titipin daycare sampai kita udah selesai tinggal jemput lagi kayak gitu. Ya harusnya sih banyak ke keluarga ya, cuma nggak apa-apa kita nabung dulu buat sekolah anak. Mereka. Tapi so far aman-aman aja ya pembagiannya Mbak? Masih oke lah ya? Sejauh ini sih masih aman, alhamdulillah masih aman. Anak juga nggak protes-protes amat. Aman. Iya, Protes sih, tapi karena nggak aman. anak aku masih kecil. Dia mau protes, mau unjuk rasa paling juga kebanyakan apa pas ketemu rewel aja sih. Dia sebenarnya pengen protes kan. Tapi pernah ikut nggak Mbak naik-naik motor gitu, jalan-jalan gitu? Pernah, tapi dibonceng bertiga sama suami, tapi komplek-komplek aja kita. Sama nyari takjil kemarin. Waktu pas puasa. Jadi udah mulai doktrin sejak dini. Oh ya, iya, kalau naik motor. gue bawa ke sirkuit, jangan sedih. Sirkuit MX, gue mau latihan sirkuit, dia ikut. Itu gue sebenarnya Siap-siap pengen. dah uangnya. Suara anaknya beli motor bukan buat kuliah itu. Oke kan, kalian touring jauh-jauh dan pasti berhari-hari. Ya. Kalau Mas Rio yang nggak bawa istri, dicariin nggak Mas sama istri? Enggak, karena saya kalau tur pasti bilang. Oke. Jadi sudah ketahuan berapa hari touringnya, hari pertama sampai mana, 2 berapa, 3 di mana, 4 di mana, 5 di mana, pulangnya kapan, naik apa. Sudah ada tuh rundown-nya. Oh, ada. Tapi ini nggak harus selfie gitu. Ini aku di mana? Harus selfie. Iya, Jadi serius. perjanjiannya kalau kita touring jauh, pokoknya setiap berhenti Hmm. harus kasih kabar. Istri dia Scorpio ya? Eh. Nanya aja. Horoskop aja. Dulu. Kalau Mas Tondi, Mas izin nggak Mas? Saya izin. Diajak apa nggak? Kalau bedanya sekarang lebih santai sih, cuman santai saya pikir dia pasti ngelihat tracking saya lah. Kan banyak aplikasi tuh. Betul. Oh. Pasti. Tapi kalau udah tempat masuk-masuk ya mungkin hutan, saya matiin location-nya. Oh, kalau udah hutan bilangnya di hutan. Nakal nih, Mas Tondi Ibu, sumpah. Lain kali ikut tahu. Gak apa-apa, anak muda, kebanyakan. Kalau touring ajang laki-laki untuk bisa lepas dari istrinya, apakah benar? Pasti. Pasti. Aku pun juga kalau touring sendiri aja. Sendiri nggak suami? Nggak mau aku dibonceng. Apaan touring dibonceng? Touring Nggak mau dibonceng, gue. nggak touring ya, Mendingan namanya. gue pakai motor sendiri gitu. Oke, jadi Gitu. emang suka sendiri-sendiri aja ya? Tapi kemarin pas Vespa World Day, saya ajak cuman terbang dia. Maksudnya ketemu, Oh, ketemu di sana. tetap bertiga kita jalan naik Vespa gitu sama anak saya yang kecil. Oh ya? Iya, muter-muter Muter-muter jadi sana, tetap diajak ya, nggak masuk hutan. tapi aja. Oke, nih kalau Mbak Mofi tadi nggak touring sama suami nih, bagaimana tanggapan suami pas touring nggak sama
sang suami? Ya sebenarnya sih dia tuh mikirnya pertama kalau kerjaan nggak apa-apa. Maksudnya kan memang itu kayak buat kita-kita juga gitu kan. Tapi kalau bukan kerjaan itu dia mikirnya lama banget deh. Ini Penting karena gak nih? pengen ikut atau karena takut? Gak tahu kayaknya dia nggak takut deh. Nggak takut ya? Nggak tahu ya. Apa ya? Karena dia kalau jujur ya, kalau Oki itu senangnya dia off road. Kalau yang touring-touring gitu dia lebih, mohon maaf ya, lebih cemen dari gue. Oh. Dia bawa motor ke Tangerang, Jakarta aja itu mendingan dia towing. Ketemu di sana. Iya, kalau gue kan lebih baik kayak udah gue bawa sendiri gitu. Iya. Gue seperti itu ya. Kalau suami gue tuh kayak gitu. Jadi kalau dia misalkan touring gak diajak, dia bersyukur. Oh, Itu me time dia di rumah. me time dia Iya, atau di mana? Iya, jadi Yes, bini gue lagi pergi. iya gitu. Nonton sampai pagi bola, bebas, nggak apa-apa. Nggak dimarahin. Nggak sama jadi. yang ada ya. Iya. Oke. Nih, Mbak Popi katanya pernah jatuh pas mau nikah. Iya pernah. Ceritain coba, ceritain tuh. Jatuh off-road sih waktu itu. Sebenarnya aku tuh lagi ada kayak enduro training gitu kan. Itu yang dibikin sama Om Yok Tansil. Ring of Fire. Iya. Nah itu tuh jadi kayak kita latihan untuk endurance gitulah. Jadi kayak latihan angka 8 gitu. Tapi untuk enduro gitu kan ya. Untuk menghadapi bebatuan apa-apa segala macam. Sampai kita belajar bangunin motor kalau kita jatuh gitu ya. Trik-triknya gitu. Terus ada satu momen, kita iseng sih sebenarnya nih ada area latihan. Itu ada tanjakan-tanjakan kecil. Sebenarnya tanjakannya kayak hampir 90 derajat gitu. Enggak 90, pokoknya begitulah. Itu tuh aku cobain. Karena mungkin tekniknya aku nggak benar. Harusnya misalkan kalau nanjak yang aku harusnya sudah pelajari ya. Tapi saat itu belum. Tapi kita namanya masih jiwanya yang songong gitu kan. Bisa gitu. Akhirnya aku backflip. Terus untung semuanya amannya protektor, aku hampir ketiban motor gitu. Jadi kayak Jadi motornya ke belakang gitu. gitu dan kita gitu terus si stang itu untung nggak kena tangan aku, jadi kayak dia nancep di sebelah tangan gue gitu. Dan itu terjadi sebelum aku nikah karena aku kabur, aku maksa. Aku mau ikut ini Ring of Fire. Ini kan lumayan aku single nih, aku belum nikah, aku pengen merasakan ini. Aku bilang, emang cowok doang yang bisa kayak gitu-gitu. Aku kan suka kayak gitu, boleh lah, boleh. Akhirnya itulah. Nah sebenarnya kata orang tua kan, iya kalau mau nikah itu kan rada wangi gitu, jadi kayak takut celaka, takut apa-apa. Ya itulah ketiban motornya. Tapi experience yang penting ya. Wah keren itu. Ring of Fire lah ya. Keren dong. Oke, kalau Mas Tony sama Mas Rio, ada nggak pengalaman yang mungkin kecelakaan yang tidak bisa dilupakan atau yang kayak bikin deg-degan atau yang sampai sekarang masih keinget atau traumatik kayak apa kayak? Pernah saya di tahun 2002 kalau nggak salah. Kayak kenapa tuh Mas? Jadi benar juga kata orang tua kan, jangan keluar besok Lebaran katanya. Nah saya kebetulan nggak keluar, cuman main biliar lah di tempat teman. Nah ada calling karena saya juga pandai untuk ngebenerin mesin Vespa di calling. Bro, Vespa gua mogok begini-begini, gue bilang angkat aja besok. Nggak, mesti sekarang nih. Ya udah, akhirnya saya keluar juga tuh dari komplek lah gitu kan. Kita keluar, benerin. Nah motor ini juga nggak sehat, tapi harus dibawa kan. Jadi saya riding, ketika riding, persis di bypass Jakarta Timur tuh, ada lubang besar. Nah, mungkin pengalaman untuk teman-teman juga. Jadi motor ini motor racingnya Vespa gitu. Jadi di zaman itu, ban yang depan itu lebih kecil, 8, belakangnya 10. Jadi dia posisinya lebih nungging gitu, karena racing ya. Jadi itu masuk lubang, dia ngunci bannya. Makanya saya pikir safety-nya udah nggak ada lah kalau untuk di jalan ya. Nah artinya pas masuk kebetulan tulang saya sini patah gitu. Cuman saya pikir saya belum tahu gitu pas saya jatuh, pacar saya itu di mobil tuh ngikut dan turun. Saya bilang udah marah-marah sama teman saya karena satu mobil sama teman saya. Jadi pas udah ngunci itu bener-bener jadi si saran saya untuk ban itu jangan diganti-ganti deh. Itu sangat bahaya banget. Nah, ketika saya bilang, yaudah kita pulang gitu. Tapi pas saya periksa, kayaknya ada yang nggak bener. Pas saya periksa yang tangan kiri, lepas gitu. Oh enggak langsung Aduh, udah dari situ, berasa iya itu. tadi mau pingsan. Aduh. Patah nih. akhirnya langsung ke rumah sakit.
gitu loh. Jadi itu nggak pernah dilupakan. Iya, itu nggak bakal. Saya kalau ngelihat lubang di jalan rada serem lah, celah-celah rada serem yang lah, gitu ya. rada suges. Tapi kalau yang lubang yang lain mungkin nggak juga gitu. Oh, Tapi kalau lubang jalan saya Iya. Apa tuh? Saya masih umur kebetulan jangan ngomong yang aneh-aneh Pak. Canda. Saya malah lubang lain saya masukin. saya ngetes kedalamannya ya. Iya. Ada yang kunci juga. Oh, lucu juga. Kalau Mas Rio sendiri ada pengalaman Ada lubang lubang. yang lain nggak? Ada lubang. Iya. Jadi kalau buat saya pengalaman yang paling berkesan tuh waktu touring Jakarta sampai kilometer 0. Kebetulan di mana? Aceh. Nyebrang Sabang. Sabang. Ya. Jadi itu kalau nggak salah berapa hari, lebih dari 8 harian ya. Jakarta Lampung, Lampung Palembang, berhenti nginep, Palembang Pekanbaru, Pekanbaru Padang, Padang Medan, Medan Aceh, Aceh langsung nyebrang. Oke. Nyebrang kan cuma ada 2 penyeberangan, pagi dan sore. Iya. Kita nyebrang pagi, sore kita kembali lagi ke Aceh, finishnya di Medan. Hampir berapa? 3.000 kilo gitu kalau nggak salah. Nah, pengalaman yang paling ini waktu lewat, kita dari Acehnya itu lewat Lok Sumawe, turunnya lewat Melaboh, yang tempat tsunami. Jadi kan di sana kan kita masuk dari Medan ke Aceh pun kita dijemput sama Brimob pakai mobil dulu kalau nggak salah namanya Barakuda ya. Ada 12 Brimob ngawal kita. Gede-gede tuh barakuda Iya. Mas. Saya pikir ini Barakuda segede gini bisa ngimbangin motor kita nggak ya kalau kenceng ya. Iya. Jalannya tuh luar biasa. Bagus banget aspalnya. Cakep aspalnya. Nggak ada lobang, besar. Nggak ada truk. Nggak ada lubang ya? Nggak ada lobang. Nggak dapet makanya yang lobangin. Gak dapet lubang dong berarti. Waduh. Di Medannya. Medan ada. Betul ada. Jadi dijemput, jadi dikasih tahu sama komandan Brimob waktu itu bilang kalau bisa nggak usah pakai sirenenya dimatiin aja, karena buat mereka ini sangat trauma dengan bunyi sirine. Karena pada saat dulu kejadian begitu sirine tuh pasti lagi Keluar. tsunami kan, sama dulu masih banyak ini apa namanya gam. Pada waktu Makanya itu masih dikawal. banyak gam. Jadi takutnya kalau ada sirine takutnya ntar Udah keluar. mereka keluar. Oke. Jadi sempat spor jantung juga. Jadi pas waktu, tapi alhamdulillah aman, pas pulangnya itu kita lewat tsunami dikasih tahu nanti kita akan melewati posisi desa yang habis ke satu ombak ambil laut. Jadi sebelah kanan kita itu laut, sebelah kiri kita gunung. Jadi rata semua dibikin kayak semacam kayak apa ya? Kayak di semen semua kayak prestasi mengingatkan bahwa ini desa yang dulu kesapu. Jadi pada saat kita lewat itu baunya wangi. Wangi sekali. Ya wangi-wangi kayak begitu deh. Itu dia. Kasih tahu nih desanya nih kita lewatin. Gak usah serina ya. Ya kita lewat lautnya. Oh ya baunya juga Beda. kerasa. Itu Apa tuh, Mas? bau wangi-wangi gitulah. Kan seru banget. Dekat, serem. Ada lagi kasus yang kemarin baru touring. Sebenarnya jaraknya dekat. Jakarta, Wonosobo, Jogja. Yang harusnya di mana itu kan ditempuh sebenarnya 1 hari selesai. Cuma nyasar. Ini teman-teman nyasar nih. Harusnya kita berangkat subuh, sore udah masuk Wonosobo ya. Harusnya sampai Wonosobo bisa istirahat sore. Besok pagi kita lanjut naik ke Dieng, main seharian di Dieng. Besok selesai dari Dieng langsung ke Jogja, kan jaraknya ya dekat. Tapi ini nyasar, masuk lewat salah, masuk ke Gunung Lio. Yang harusnya kita Jakarta Wonosobo itu bisa sampai 10 sampai 12 jam. Ini 22 jam. Karena disasarin. Karena nyasar masuk namanya Gunung Lio. Lio itu kan artinya lain kan maksudnya. Tahu Iya. deh. Iya. Jadi Gunung Lio itu gunung yang ya angker, nggak ada lampu, nggak ada penerangan, perumahan warga sedikit. Kita taunya setelah kita keluar dari situ. Oh, kalau itu nyasar di gunung. Iya, dan berapa kali muter-muter di situ aja, nggak sampai nggak keluar. Setelah kita berhasil keluar, dengar cerita-cerita orang situ, oh bapak Emang baru banyak yang baru tersesat dari di situ situ ya? Oh, untung bisa keluar selamat. Loh, kenapa? Selamat. Biasanya suka nggak keluar lagi tuh orang-orang kalau dari sana.
Wah, udah langsung kita browsing dah. Apa sih ini Gunung Lio? Coba buka aja deh, Hmm. Gunung Lio. Oh, baru tahu. Waduh, tahu begini. Nah, kalau soal tadi, ini agak mistis ya, saya mulai Iya, tekan. kita berganti aja ya, Iya, yang topik lubang-lubang lagi. lubang Nggak mistis nanti. lupa ya. Ah. Nah, ini kalau soal touring paling jauh, kayak tadi ini Mas Rio cerita paling sampai ke Sabang, gitu ya. Sabang, titik Kalau Mas nol. Tony sendiri ke Saya Bali juga cukup jauh loh. Bali jauh. Pernah tuh Mas ke Bali? Pernah ke Bali. Kemarin Bali, Oh, iya. terus Palembang. Kalau Cuman Aceh mungkin di November lah. November ini. Iya. Ajak ya Mas. Wah, mantap. Aspalnya Udah punya tuh PBB ya? cakep, Mm-mm. enak. Hati-hati sama sapinya. Nyeruduk ya? Enggak, kadang-kadang kan banyak sapi di jalan. Mm-mm. Kalau ada namanya rombongan motor kan jarang lewat situ kan, sapi kan suka kaget. Mm-mm. Justru malah Justru. malah Malah nyebrang, ikut nyebrang. Tapi mungkin enaknya mungkin MBI pakai backup car ya, mungkin. Nggak, Mana? hanya motor aja langsung. Motor aja. Kalau Mbak Uwi paling jauh kemana Mbak? Ya saya paling dari Jogja, Bali. Karena tuh motor bike tuh berapa kali. Terakhir juga jalan sama Kemenpar, itu kita Jogja, Bali juga. Gitu paling ya jauh-jauh, nggak jauh sih ya. Kalau iseng-iseng Jakarta, Bandung kayak gitu. Oh, iya. Bandung, Cirebon, yang seru-seru aja sih paling kalau touring. Oke, apa pertanyaannya? Apa yang mau bikin touring jauh? Mas Rio yang kemarin nih. Kenapa? Apa yang membuat Mas Rio udah ayo deh kita ke kilometer 0 deh gitu. Jadi kita ini di samping touring di MBI ini yang bikin beda itu kita selain membangkitkan pariwisata juga kita selalu selipin kegiatan baksos. Oke. Setiap touring kita wajibkan untuk anggota melakukan baksos. Jadi kayak kemarin kita mampir ke masjid, kita mampir ke panti asuhan, kita pasti kasih. Kalau ke Bali pasti kita bikin namanya operasi semut. Kita bersihin pantai. Kita bawa Iya, plastik asik. rame-rame, kita berapa anggota, ada 200, bawa semua plastik. Ayo kita berbaris jalan, mumutin sampah. Jadi sosial. Jadi setiap kegiatan kita wajibkan harus. Aku pun off-road gitu loh. ada gitu Kan juga. ya iya walaupun di hutan juga ada yang nyampah tetap. Iya. Jangan kan gitu, bukannya aku ini ya, aku sesama off-roader juga misalkan kalau ada senior, dia kelar ngerokok, terus tiba-tiba puntungnya dibuang, mohon maaf nih, itu saya biarin, kan kadang-kadang, jangan dibuang sembarangan, itu kan nggak enak ya. Gue pungut, gue taruh ke tas gue. Kalau dia lihat syukur, dia mungkin rada yang kayak, oh iya ya ini sampah gue. Kalau nggak lihat ya udah. Ya minimal kayak gue, Edukasi. ya ada, kita main udah tahu kan kalau off-road kan Iya, ke tanah juga gimana, ke lingkungan gimana, ya minimal gue ada kontribusi diri gue keren. sedikit lah kayak gitu. Iyalah kalau sampah mah, Karena kalau bukan kita yang mungut, siapa yang mungut? iya emang di hutan emang ada yang mungut. Iya. Iya nggak ada loh, Nggak ada ya? nggak ada. Ada paling kayak pecinta alam kan mereka yang datang, mereka tuh sampai rela kan masuk bawa sampah orang loh, Iya. bukan sampah sendiri. Turun ya. Kita aja sampah sendiri aja kadang-kadang malas. Males. Iya. Iyalah harusnya kalau di hutan gitu di alam terbuka yang ditinggalkan itu adalah kenangan baik. Iya dong, jangan sampah, bener nggak? Betul. Betul. Bisa Bener. dibilang sampah ya. Iya, hidup. Kok kita jadi ini ya? Ayo, Indonesia tanpa sampah. Iya dong, gue mau ikutan tuh kalau itu. Ini saya bikin ya. Bikin dong. Nanti deh. Oh ya. Belum saatnya. Oke, geng motor seharusnya. Wih, ada geng motor seharusnya. Ini siapa yang bikin? Karena image komunitas geng motor itu rusuh, urakan, dan identik dengan hal-hal yang nggak baik. Harusnya seperti apa kita sebagai anggota dan komunitas motor? Seperti tadi yang mungkin Mas Tony udah jelaskan Iya. ya, organisasinya atas struktur, melakukan baksos tadi ya Mas Rio bilang, Memberi mengumpulkan kegiatan. sampah dan segala macam. Tapi bagaimana untuk raise awareness-nya nih buat orang-orang yang kayak mungkin masih menganggap kayak enggak, kita bukan geng, kita tetap perkumpulan cuman nggak sah aja gitu, gimana tuh Mas? Ya kalau saya sih bisa komen, yang penting mungkin dari teman-teman yang sudah di klub atau pemerintah sendiri memberikan kegiatan lah, gitu loh. Jadi memberikan wadah yang minimal seperti yang tadi saya kemukakan dari Kapolda sudah membuat track yang ada. Biasanya kalau gangster itu kan di motor-motor mungkin itu motor-motor kenceng lah biasanya gitu. Ini motor-motor kenceng yang mungkin balap liar, setelah balap liar diusir, jadinya dia bingung mau kemana, jadi iseng-iseng, sebenarnya dia nggak ada personalnya, mungkin nggak ada niat gitu loh. Tapi
karena memang kondisinya itu ya iseng-iseng dengan tanda kutip ngapain gitu, pasti ada terjadi itu. Tapi kalau diarahkan mungkin dari ya teman-teman kita nanti mungkin dari SOG atau MBI bikin acara, kita rangkul mereka gitu loh. Nanti mungkin bisa terarah jadinya kondisi. Iya, malah mungkin ada kayak bisa jadi calon pembalap juga ya kan, Iya. yang kayak gitu kan Betul. nyalinya. Iya. Kencok-kencok banget. Bener, berani banget. Betul. Berarti lebih diperhatikan lah untuk bapak-bapak ya petinggi-petinggi negara yang mungkin nggak tidur. Moge, Mas, kita ngomongin moge nih. Siap. Kalau misalkan ada orang yang baru nih, gue pengen main moge deh. Moge apa yang cocok, Mas, untuk newbie buat belajar? Kalau moge itu kan sebenarnya kan tergantung dari orangnya biker sendiri. Oke. Seperti apa. Dia nih dia pengen punya moge itu buat apa dulu nih? Kalau buat ngasih tahu orang. saya pakai moge itu kan saya mau cari nyaman. Oke. Jadi ada beberapa orang tuh pengen naik moge tuh harus, nggak usah nyebut brand ya, Iya. harus motor ini karena ya motor gede adalah ini gitu. Gitu kan maksudnya. Gak apa-apa, kita di sini nggak boleh ngomongin brand minuman karena ini karting deng. Motor kayak nggak apa-apa deh. Jadi kan kalau kita mau naik motor harus motor ini, tapi dengan pengorbanan mesinnya panas, dengan bobotnya berat sekali, getarannya kencang, untuk manuvernya juga susah. Buat apa gitu? Buat saya ini pribadi. Ya. Kalau saya mau cari nyaman, uang kita sendiri, motor-motor sendiri ya, kumaha. Ya, Ya kumaha. Kumaha, ya. Kumaha. gue duit aing, motor-motor aing kumaha aing lah. Wah, gitu. itu gua dulu. Iya nggak? Iya, benar banget. Jadi saya mau cari motor buat saya buat nyaman. Jadi nggak perlu istilahnya pengakuan. Jadi yang saya naikin sendiri, ya jadinya saya cari itu. Jadi saya nyari yang pas buat badan saya, buat nyaman saya, yang enak buat saya kendarain. Ya itu. Mas Rio sekarang motornya apa? Yang nyaman itu. Katanya nyaman buat Mas Rio. Itu bisa aja. Nah, gue pengen tahu. Iya, keren. Gue mau beli. Bagus, bagus, gue bagus. mau belajar. Tadi gitu kan pertanyaan pribadi kan mungkin lo juga. Iya. Buat Oh, saya. oh. Mas. Saya sekarang pakai motor. Nggak boleh ngomong brand, Mas. Oh nggak boleh. Oke. Oke, apakah makin sering touring kita jadi tahu seluk-beluk motor? Oh, ini nih pendekatan kita terhadap motor, apakah itu penting atau enggak? Apakah touring membuat kita lebih mengerti sela-selaan motor kita? Jelas. Iyalah. Pasti dong. Bisa Harus ngetes ya, top pasti. speed, bukan Pasti. sampai top banget ya, Iya, maksudnya jangan ya. sampai aku tahu motor aku ternyata ada gigi 6-nya pas touring. Wah, parah banget. Soalnya dalam kota itu jarang banget kita bisa kayak kenceng dapet banget 6 gitu. ya. Mohon maaf, bukannya aku suka kebut-kebutan. Hmm. Cuma tapi kan misalkan, ya ntar gue dibilang, ini anak motor mama kebut-kebutan. Tahu nih. Cuman kalau jalannya lurus itu enak banget kan, kita pengen tahu, wah ada gigi 6 ternyata gitu kan. Aku jadinya Baru senang. jadi touring. Iya. Terus kayak emang kalau mau touring kan kita harus siapin stamina motor juga. Jangan sampai pas touring tuh nanti jadi kayak repotin yang lain juga. Kayak gitu sih. Jadi makin sayang sama motor sih. Bener. Lebih ke Iya. benar penyesuaian. Saya juga Bener. kebetulan 2014 mencoba merek motor lain gitu. Apa tuh, Mas? Dia iseng banget ya. Mas. Nanya kan Iya, personal. iya. Iya, jadi Custom. Kenapa? ya, jadi penyesuaian memang beda. Gaya rasanya tuh beda lah. Pas emang harus di touring dipakai jalan jauh. Harus diajak jalan Iya, kan. jadi Kita tahu. juga kalau punya cewek baru atau punya pasangan baru kan harus diajak jalan. Iya dong, biar saling mengenal gitu. Pas banget Iya sih kan? pernyataannya kalau harus dipakai. Harus Dipakai dipakai. jalan jauh. Iya benar. Pakai jalan jauh. Hai. Tos dulu, pakai jalan-jalan. Kita harus pakai ya. Ngomongin motor kan? Kita ngomongin motor kan? Ini kita make motor. Iya. Benar. Ini mah di blacklist gue mau karting deng. Ya, terima kasih ya untuk Mas Tondi. Tadi episode pertama dan terakhir. Kalau Mas Rio sama Mbak Mopi masih aman kan? Iya. Oke, ini pada jauh naik motor katanya bisa kena angin duduk. Betul apa enggak? Mitos apa fakta? Enggak. 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 Angin duduk tuh apa ya? Kayak apa Angin ya? yang nggak bisa keluar lagi itu kan. Dia masuk Iya, terus masuk kan. terus Oh. biasanya jantung kali ya. Kayak gitu. Saya semenjak dari naik motor 2008 belum pernah ngerasain. Teman-teman juga Bukannya namanya kita angin mau duduk, sombong ya, iya. tapi emang Masuk enggak. angin kali ada ya? Kalau masuk angin biasanya habis touring jauh, Ya, kita pasti. kerokan pasti merah lah. Tapi kalau jalan jauh sih tipsnya jangan langsung mandi. Oh iya, Iya. iya, iya. Apa itu? Kalau bisa basuh-basuh aja atau rendam gitu.
Berendam di Kaki maksudnya. Rendam kaki. Rendam air hangat tuh enak tuh. Sambil nunggu ya. Mm-mm. Baru mandi ya. Baru mandi. Boleh kasih tips nggak? Nah ini dia, kita masuk ke tips untuk komunitas agar bisa tetap solid kayak SOG, MBI, motor baik gitu. Ada tips and tricks yang bisa dibagi nggak? Kalau kita di MBI sendiri sih ya tadi seperti yang saya bilang bahwa untuk menjadi anggota MBI itu kan harus jelas dulu. Ya masuk punya motor, ada suratnya, Bener. ya, Iya, ya ngerti jelas. kan masalahnya. Iya, Tapi kan masuk bisa masuknya tanpa punya motor, benar-benar. Harus punya motor ya. Iya. Oke. Terus juga attitude-nya seperti itu. Terus kita di dalam klub kita sendiri juga kita selalu mengajarkan member itu namanya safety riding. Jadi kalau setiap kita sebelum touring jalan kan masih yang namanya anggota baru kan banyak. Kita bikin safety riding di mana di situ diajarin cara naik motor yang benar, bagaimana cara mengendari motor, sampai cara bangunin motor yang tadi jatuh pun juga kita diajarin. sampai ke Cara ini ya, belok, cara kode-kode tangan juga ya. betul, mau belok ke kiri gimana, belok ke kanan gimana, berhenti gimana, posisi harus zigzag, kecepatan berapa, itu semua diajarin. Banyak ya yang harus dipelajari. Ya itu Jadi- buat jadi- keselamatan semua. betul. Iya, padahal kalau Jadi- kita lihat orang riding kan sebenarnya kayak ya udah riding aja sebenarnya Enggak, itu juga ya. liar, jadi liar kalau gitu kan, kalau Iya. nggak tahu nggak tahu cara yang touring yang benar tuh jadi liar nanti. Nah, ini juga kita nunjukin bahwa kita sebagai anak klub motor ini juga selalu menghimbau kepada mereka nih seperti ini gitu loh, harus tertib lalu lintas, bahkan kita bisa jadi contoh berlalu lintas yang baik dan benar buat mereka. Oke, kalau ada tambahan lagi nggak dari Mbak Popi atau? Ya kalau di SOG sih, SOG itu terbentuk di tahun 95 ya. Jadi Saya lahir tuh. 96 ya, 96 saya. kelihatan. Jadi habitnya SOG itu dia punya aturan main ya. Jadi kalau dibilang apa namanya ospek atau apapun itu intinya perkenalan aja sih. Jadi member yang masuk itu akan mendapatkan color atau face dengan logo SOG itu harus ada beberapa tahap. Jadi tahap pertama itu harus main lah atau kopdar ya, main lihat gitu loh. Nah kedua naik lagi ada mungkin prospek gitu loh, dan ada tahap-tahapnya gitu. Oh, Jadi, langsung nah pas pengambilan colornya itu, nah itulah yang disematkan, itu yang ada sedikit ya perkenalan untuk tradisinya si SOG ini, seperti mungkin ya ada menenteng motor, macam-macam lah. Jadi intinya yang saya sebutkan tadi itu intinya cuman kepengen member baru itu lebih loyal gitu, loyal dan respect kepada yang lainnya gitu. grup ini gitu loh. Artinya ya itulah tahap-tahapnya, nggak bisa langsung masuk sih sebenarnya. Ya perkenalan dulu, baru ketika full color, ketika dia sudah melewati itu. Dan ada ospek touringnya juga, dia harus ngambil dan silaturahmi ke cabang terdekat, misalnya di Bandung atau di gitu loh. Jadi harus ada runtutannya gitu. Jadi itu supaya tetap solid, Solid. keluarganya kuat gitu. Kita tercatat anggota tuh 8.000, jadi terbesar lah di dunia untuk Di dunia member ya itu ya, skuter. mohon maaf ya itu di dunia Iya. loh. Untuk member skuter loh. Skuter. Gokil. Ya 8.000 orang tuh jadinya. 8.000 orang. Tapi semua 8.000-nya harus melewati semua tahap itu yang tadi. Iya, kecuali mungkin anggota kehormatan ya, kayak mungkin DKI 1 itu mungkin karena ya nggak mungkin lah kita suruh pusat gitu. Kalau public figure Oh, public figure boleh. boleh Nah, kan? model apa? Enggak kan aku nanya. Mas, Iya, iya, iya. siapa tahu ya? Siapa tahu. Mungkin yang impact-nya besar seperti public figure kayak model Vino Bastian, Derby Romero gitu. Jadi mereka-mereka ini kita permudah agar memang mereka-mereka ini kan istilahnya public figure lah. Jadi impact ke kita juga bisa mempromosikan member kita semua. Simbiosis mutualisme lah. Gitu. Ya. Dia tanjakan terserah dia mau ikutan apa enggak gitu ya. Mau nenteng apa enggak? Iya, Bapak bebas. Oke, ini tadi kalau Mas Tondi itu ada Ya. rencana touring di November. November kita ada namanya Jelajah Nusantara. Dari di backup juga sama Kementerian Pertahanan.
Jadi untuk tahap pertama itu Jakarta Aceh 0 km. Terus kedua Sulawesi, Manado sampai Manado. Sama touring tiga negara. Jadi kebetulan esogennya ada di Brunei Darussalam, di Malaysia, sama di Singapura. Widih. Gitu. Jadi kita ke sana nanti di wilayah Kalimantan. Seperti itu. Kalau dari MBI ada touring nggak deket ini? Agustus kali ya. Agustus, Kita oke. geblar Nusantara dalam rangka kaitannya dengan 17 Agustus. Oke. Jadi Bali Rally Jakarta Bali. Jakarta. Jadi seluruh member start dari Jakarta kita rally balong ke Bali. Khusus November Mbak Popi. Kalau gue karena gue nggak beneran gabung di kayak satu geng gitu ya. Jadi kan gue tuh kayak individual aja gitu. Tapi berhubung gue tuh sebenarnya gue ada trip namanya Pop Sofia Gets on Dirt. Itu tuh program gue yang memang gue bikin sama suami. Itu buat off-road. Kita rencana mau ke Sumba karena gue mau nyobain sirkuit MXGP juga. Di sisi lain kita pengen off-road di sana gitu. Sumba keren. Saya juga pernah touring ke sana. Widih. Bagus Pak. Bagus banget. Bagusan Sumba Pak. Aceh. Kalau di Sumba tuh masih banyak tempat-tempat pariwisatanya yang nggak ke explore ya. Oh, Pantai-pantainya tuh masih cakep banget. jadi tiba-tiba lewat aja kayak ini bagus. Nah. gitu. Terus kita bisa berhenti kapan aja gitu. Iya. Mantap. Ada yang namanya apa Bukit Teletubbies. Terus Teletubbies rumah-rumahnya, banyak apa rumah-rumahnya masih rumah dari jerami. Cakep, saya sudah pernah Sumba. Nah ini kalau tadi udah ada tips and trick soal komunitas, sekarang soal touring nih. Bapak dulu deh, Bapak gimana? Tips Apa and nih? tricks buat touring ala Poppy Sofia. Siapin apa aja mental Oke, ya. mental yang pertama, yang kedua mental health biar nggak kena ya, gitu ya. Yang kedua tuh udah pasti kayak kesehatan badan kita. Terus yang ketiga motor tuh harus ready banget, jangan sampai yang tadi aku bilang itu ya Mas ya. Kita tuh nanti kayak trouble motornya nyusahin orang dan jangan sampai tuh bikin celaka ke kita juga. Kayak dari ban semua mesin harus beneran kayak ready gitu. Terus kayak safety riding, kita harus ikutan juga. Misalkan kalau kita mau touring sama teman-teman yang baru, itu juga harus dipastikan semuanya yang mau ikut tuh memang harus ikut. Iya, harus ikut safety riding juga. Jadi biar sama-sama paham, sama-sama melindungi gitu. Iya. Terus apalagi ya? Paling kayak bawa perbekalan kayak obat-obatan yang misalkan yang pribadi kita, misalkan kalau aku asma atau sakit mah atau mungkin kita butuh pensil alis kita atau alis kita on, bawa pensil alis, makeup juga harus, iya begitulah. Cakep. Jangan salah, cewek naik motor juga harus cantik gitu kan, turun ke kamar mandi dikit cakep lagi gitu. Padahal buka helm buluk gitu. Pokoknya gitu sih, bawa perlengkapan pribadi sama izin keluarga itu penting banget. Setuju. Jadi biar direstui gitu perjalanan. Jalannya Iya. touringnya. Tapi oke, terima kasih Mas Rio, Mas Tony, Bapak Sama-sama. sudah Thank you, berbagi thank you. cerita di sini. Kasih. Semoga ada kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu. Ya. Buat kalian yang sedang menonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you for watching. Sampai jumpa. Dah. Dah.